kalau menurut saya masih secara keseluruhan masih agak sulit ya untuk menggambarkan kira-kira sektor apa sih yang betul-betul menjadi kompak positif semua, kompak negatif semua. Karena kayak finance aja tadi kan ada yang blue chip sideways atau cenderung turun, tapi yang berkapitalisasi lebih kecil itu cenderung mencatatkan rally atau penguatan gitu ya. Jadi kelihatannya sampai sejauh ini kita masih cenderung berada pada fase konsolidasi atau sideways, sehingga pergerakan saham dalam satu sektor pun cenderung bervariasi. Nah, cuma ada beberapa sektor yang memang menurut saya saat ini menarik ya untuk dicermati gitu. Nah, salah satunya itu yang berkaitan dengan perbankan. Perbankan kita bisa tetap tunggu waktunya untuk lakukan buy on support. Kemudian di situ juga ada yang berkaitan dengan manufaktur. Tadi disebutkan basic industry itu ada mulai mencatatkan penguatan gitu ya. Nah, karena ya itu data-data terakhir menunjukkan bahwa konsumsi domestik meningkat, di sisi lain juga ekspor masih kecenderungannya positif. Kemudian data terakhir manufacturing index juga Indonesia cukup strong di bulan Desember. So ekspektasinya adalah dampak Omikron ini belum begitu terasa di bulan Januari, sehingga kecenderungan konsumsi, kecenderungan ekspansi di sisi produksi itu masih bisa berlanjut di Januari gitu, sehingga ya saham-saham basic industry bisa diperhatikan. Nah, kalau untuk sisanya saya lebih melihat secara per emiten gitu. Jadi emiten-emiten yang saat ini berpotensi untuk mencatatkan rebound gitu ya. Jadi kita bisa perhatikan saham-saham tersebut yang kalau pasarnya sideways kan agak susah kita prediksi, agak 50-50 gitu ya. Nah, jadi ada baiknya ya saat ini kalau untuk trader, ini terutama untuk trader ya, kita bisa perhatikan saham yang memang sudah masuk di support atau konsolidasi di kisaran support dan ada potensi rebound. Jadi kalau menurut saya sih lebih per emiten seperti itu. Tapi kalau kembali ke sektoral tadi sempat disinggung, satu basic industry, yang kedua sebetulnya di sisi komoditas. Let's say kayak misalnya CPO, kemudian juga coal, terutama coal ya. Karena kalau CPO belakangan ini masih agak volatile dari sisi harga, tapi kalau coal ini cenderung membaik. Jadi memang dari dalam negeri belakangan ada isu yang lagi menarik, yaitu mengenai DMO dan penetapan harga DMO. DMO itu kalau buat yang belum tahu itu domestic market obligation. Jadi perusahaan CPO, perusahaan coal producer itu memang biasanya tujuannya ekspor ya. Tapi nggak semuanya boleh diekspor. Nggak boleh 100% itu ekspor karena ada DMO. Jadi harus memenuhi kebutuhan batubara domestik dulu, atau tadi domestic market obligation. Nah, setelah itu gunanya buat apa? Buat PLN, listrik. Kalau nggak ada, kita gelap gulita, ini nggak bisa ngecas HP, kita nggak bisa live, gitu kan? Jadi nggak bisa live dulu. Nah, cuman harganya berbeda antara harga keluar ekspor, kontrak ekspor dengan harga DMO. Nah, itu sedang digodok aturannya yang memang lagi rame belakangan ini. Tapi secara keseluruhan harga DMO masih tinggi gitu. Jadi kalau dibandingkan tahun 2020 sampai kemarin itu ada kenaikan sekitar 80%, sekitar itu gitu. Jadi masih harganya masih bagus, dan harga itu atau harga yang tinggi itu nanti baru terefleksi yang fullnya di Q4 2021 gitu, karena kenaikan harga coal yang signifikan baru terjadi mulai akhir September. Artinya kuartal ketiga laporan keuangan itu belum merefleksikan hal itu. Nah, nanti di kuartal 4 itu baru bisa kelihatan gitu kan, karena puncaknya di Oktober harga coal itu mencatat titik tertingginya. Jadi masih ada ekspektasi kinerja yang tanda kutip ya super normal itu bisa mendorong kenaikan harga atau menopang harga saham yang saat ini berada dalam bullish trend gitu. So menurut saya coal masih menarik karena ya tadi demand juga masih tetap tinggi karena di belahan bumi utara saat ini masih musim dingin, winter, sampai nanti kisaran Maret 2022, jadi trennya masih cukup tinggi. Kedepannya pun normalisasi kebijakan moneter itu bertahap, sehingga nggak tiba-tiba dari kayak US yang sekarang indeks manufakturnya di 60, tiba-tiba drop jadi 50, nggak bisa.
nggak mungkin begitu gitu, karena pengetatannya pun bertahap, otomatis normalisasi aktivitas moneternya juga, aktivitas manufakturnya juga akan secara bertahap. Ya, jadi sekarang masih akan ada pada posisi tinggi. So, menurut saya itu kita masih berada pada fase commodity super cycle. Jadi komoditas tadi salah satunya terutama yang berkaitan dengan coal, saya rasa untuk jangka pendek atau menengah itu masih menarik itu untuk sektornya. Yang kedua ya berkaitan dengan CPO juga mulai ada indikasi atau sinyal untuk reversal saat ini ya, beberapa yang besar yang saya cermati ada ALI, LSIP itu mulai ada indikasi reversal karena ya harganya pun masih cukup tinggi. Bahkan terakhir itu baru-baru ini sempat mencapai atau sekarang bahkan ya berada di atas level 5.000 gitu ya, 5.000 ringgit per ton gitu. Jadi harganya masih positif. So ya tadi fokus kita mungkin untuk jangka pendek ini komoditi dulu. Kalau untuk consumer yang berkaitan dengan consumer, berkaitan retail itu mungkin masih perlu waktu gitu ya, apalagi ada kekhawatiran peningkatan case COVID. Ya, kalau itu kan dikhawatirkan terjadi pengetatan lagi nih aktivitas masyarakat dan biasanya diikuti dengan ya tadi masyarakat itu cenderung ngerem untuk spending atau penurunan di sisi consumer confidence. Nah, mungkin begitu sih Pak yang bisa saya sampaikan Pak. Oke, jadi ada beberapa yang memang menarik untuk dicermati Mas Fadli ya, seperti yang tadi Mas Fadli sudah jelaskan di situ. Nah, ini ada pertanyaan dari sahabat kita nih, Mas Fadli Subaliman gitu ya. Dia menanyakan kalau buka atau BABP kapan beli atau jual. Nah, apa yang bisa ditanggapi di situ, Mas Fadli? Oke. Kapan beli atau jual? Berarti ini lebih ke arah teknikal ya kelihatannya. Nah, kita ulas satu-satu deh. Kita mulai dari buka. Jadi kalau untuk buka sendiri, ini perlu waspada atau perlu hati-hati dulu karena kemarin ya tanggal 12 Januari itu ada break low support di level 430. Jadi biasanya kalau break low support diikuti dengan kenaikan volume itu ada indikasi pelemahan berlanjut ya, atau bearish continuation. So dari situ kita masih hati-hati dulu untuk target support berikutnya. Sebentar, saya coba tarik garisnya untuk untuk buka. Oke. Jadi yang pertama kita bisa lihat dulu hari ini apakah bisa rebound ke 430. Kalau ada potensi rebound ke 430, ada potensi technical rebound lanjutan gitu, karena critical level supportnya di situ. Tapi kalau ternyata hari ini masih tertahan di bawah 430, hati-hati dengan support berikutnya terdekatnya di 396. Sorry, coba kita lihat ya 396. Kemudian kalau nanti masih berlanjut ya, jadi support berikutnya adalah di kisaran level 360. Nah, so resikonya itu kalau kita masuk sekarang ya. Jadi hati-hati dulu, better sih menurut saya entry-nya di atas 430. Jadi tunggu rebound dulu baru masuk. Nanti ada potensi uji pivot dulu di 468, 470. Kalau bisa kembali ke sana, ada potensi jangka pendek ya, at least menguji resisten kembali di level psikologis 500. Ya, jadi itu potensi risk and return dari buka kalau kita masuk saat ini gitu. Yang kedua, tadi aku BABP ya Pak ya? Iya, BABP. Ya betul, BABP. Oke, untuk BABP pun saat ini sama. Jadi tapi kalau buka baru break low supportnya kemarin, kalau BABP ini ada break low support di tanggal 5 Januari ya. Jadi sekarang memang trendnya ada kecenderungan untuk bearish continuation. So jangka pendek ini kita masih hati-hati dulu sama support berikutnya. Saya coba tarik lagi garisnya ya. Jadi kita lihat apakah sekarang sudah ada di support level. Oke, ya. Ya oke. Untuk BABP saat ini berada di kisaran support level baru ya. Jadi di level 157, 150, 157 gitu. Jadi kita mesti hati-hati dulu walaupun stokastik itu berada di oversold ya. Tapi MACD itu masih menunjukkan pelebaran negatif slope.
Artinya apa? Artinya tekanan jual masih cukup besar. Jadi walaupun indikasi stokastik udah oversold, tetap hati-hati karena masih ada potensi itu tekanan jual lagi gitu. Jadi perhatikan level 150 untuk saat ini. Kalau bertahan di atas 150, baru ada potensi technical rebound, ya terdekat ke kisaran 184 potensi reboundnya. Tapi kalau ternyata masih turun, jadi turun ke bawah 150 ya. Nah, itu hati-hati dengan support berikutnya di kisaran 126 130. Nah, jadi mungkin kira-kira seperti itu sih. Tapi kalau mau lihat potensi reversal lanjutan, jadi kalau tadi ke 185 itu hanya potensial technical rebound ya. Tapi kalau nanti bisa breakout 185 atau kembali ke atas 185 itu bisa jadi sinyal kuat membentuk minor bullish reversal gitu. Jadi bukan hanya rebound aja tapi udah mulai bisa balik ke arah lagi, balik tren gitu istilahnya gitu. Nah, jadi mungkin itu level-level kritis untuk BBB gitu. Oke, jadi seperti itu Subaliman ya, atau teman-teman yang lain juga yang juga memiliki pertanyaan yang sama, mudah-mudahan sudah terjawab di situ